Bukan tekanan tulisan ya. Microsoft OneDrive, Microsoft SharePoint, Bob foto, gambar dari file, dokumen, layar. Nah, udah tekan layar, baru nanti keluar layarnya. Tekan bagikan tulisannya ini doang Bun, hanya host yang dapat berbagi. Oh, berarti saya jalan dulu ke host Bunda Murninya. Bentar. Oh, nggak bisa ini ya. Kalau Bunda Murni jadikan host, saya juga jadi host. Oh, berarti nanti saya ngatur dulu deh. Jadi co-host Bun, nggak bisa jadi host kah? Oh, nggak bisa di sini pengaturannya Bun. Saya tadinya pengaturan host sama co-host. Dari ini kan Bunda aja kita nersi yang kita punya sendiri Bun, kayaknya lebih ini prakteknya. Kalau buka dua layar nggak bisa. Ya, saya udah. Ya, tadi saya udah ngasih contoh, maksudnya biar teman-teman langsung praktek gitu. Biar teman-teman langsung praktek. Nah, sekarang saya coba satu kali lagi ya. Saya coba satu kali lagi di akun yang berbeda. Nah, Ibu sambil ditulis Bu, jadi urutannya ada. Oh gitu. Ya udah tuh. Nah ini. Nah sudah. Bentar. Nah ini kan total stakingnya 1220 ya. Apakah semuanya itu di RO 10% dari 1220 atau enggak? Kita bisa lihatnya di transaction. Terus dilihatnya di staking. Nah ini kan ada beberapa kontrak tuh ya. Kita tekannya yang biru kecilnya, bukan yang profitnya. Kalau ditekan yang profitnya itu keluar profit. Kalau tekan yang birunya, kita keluarnya kontraknya. Nah ini Januari 2025 terakhir beli koin, artinya yang wajib di RO adalah semuanya akun. Total stakingnya 1220 berarti kali 10%, 122 koin. Ya, paham ya? Nggak paham, saya coba lagi satu lagi. Ini kalau misalkan berpindah akun, pasti akan seperti ini ya. Ini yang sebenarnya yang bikin ribet ini gitu kan. Nggak langsung jadi. Nah, ini yang kedua. Ini akunnya berapa total staking? 360. Total staking 360. Kita lihat di transaction. Di stakingnya kita lihat. Nah, ini. Nah, 17 Juni dia baru beli 20 koin. Kemarin berarti beli 20 koin. Ini nggak masuk RO. Yang kedua, 5 Januari berarti cuman dikurangin 20 aja. Dari 360 berarti 340 yang kena RO. Jadi RO dia adalah 34 koin. 10%-nya. Itu. Kalau mau lebih nggak masalah, tapi jangan kurang dari ya persen. Ya. Oke. Nah, untuk menghitung cara RO udah tahu ya. Sekarang saya mau ngajarin buat WD. Jadi nanti teman-teman mau WD pakai walletnya sendiri atau mau WD pakai walletnya leader kita, itu prosesnya
sendiri di akunnya. Jadi nanti lapor ke upline-nya itu sudah ada laporan misalkan email ini sudah di WD gitu. Berapa WD-nya itu semua teman-teman wajib tahu ya. Biar nanti kita membiasakan menduplikasikan menduplikasikan sehingga nanti kalau jaringan kita semakin banyak, kita juga nggak repot ya, nggak repot untuk WD sendiri. Ngebantuin WD mereka. Jadi mereka sendiri yang nge-WD-in, mereka cuma laporan ke kita gitu. Ya syukur-syukur kalau mereka punya exchanger sendiri ya. Ini kita belajar memakai wallet upline kita aja dulu ya. Karena ngedownload exchanger Pintu kemarin saya ngebantuin Bunda Etik ya waktu di Jogja. Itu butuh proses juga, ternyata nggak cepat. Karena apa? Yang bermasalah itu di verifikasi wajah. Karena kan kalau yang namanya berhubungan dengan uang itu kan tetap ada verifikasi KTP, ada verifikasi wajah. Nah itu di verifikasi wajah itu gagal berkali-kali karena nggak pas gitu kan. Akhirnya apa? Harus dicoba 24 jam lah. Saya aja waktunya cuma sebentar ketemu sama dia kan. Akhirnya tidak berlanjut ya. Jadi ya kalau yang kayak gitu sih saya rasa ya kalau untuk ngedownload exchanger sendiri itu nanti saya intinya ketemu aja langsung kopdar gitu kan, jangan lewat online kalau mau bikin exchanger sendiri ya. Siapa ya yang mau di WD? Soalnya saya barusan udah WD, saya kalau WD pagi-pagi, kalau udah siang sedikit udah jaga keburu. Siapa yang mau dibantu WD? Bentar. Saya Bun, WD Bun. Siapa? Lucy buat nambah RO. Nanti kalau kurang nanti saya transfer. Yang emailnya yang mana Bun? Semua yang Apria bilang Bun, aku Apriyadi aja. Luciana ya? Iya. Luciana 88. Udah lihat yang Luciana 88 berapa WD-nya? Udah bisa di WD? Udah. Kayaknya 3 loh Bun yang bisa di WD. Ya udah, jadian contoh nih. Nih. Nah kan ini udah masuk nih ya, udah masuk ke akunnya. Nah, ini kan teman-teman, kadang teman-teman gini, yang biasanya ngandelin upline-nya, ngandelin saya, kebanyakan ya. Saya udah purchase Bun, tapi kok jumlah itu masih sedikit, nggak nambah, gitu kan? Kok nggak nambah, masih 20. Dia nggak ngeliat di bawah sini. Kalau di sini ada nominal 10 koin, artinya di sini yang 10 itu belum di staking. Kebanyakan belum paham di sini, ya. Jadi mengira-nya ketika sudah purchase belum masuk koinnya, padahal koinnya masih nyangkut di sini belum di staking. Jadi yang koin di sini, yang total staking ini adalah jumlah koin yang sudah di staking sehingga bisa menghasilkan profit. Tapi kalau masih nyangkut di sini nggak bakalan keluar profitnya. Kadang saya juga kan saking kebanyakan ya siapa ya tadi yang saya bantu purchase gitu kan. Ada yang bisa sampai sebulan itu nggak di staking. Itu kan karena dianya sendiri nggak pernah buka web gitu kan, saya sendirinya lupa siapa tadi yang saya bantu purchase gitu kan, akhirnya enggak menghasilkan profit. Ada kemarin, waduh ini udah sebulan lebih, waduh kata saya tuh ya, orangnya juga enggak ini, artinya dia belum memprioritaskan bisnis ini. Kalau dia memprioritaskan bisnis ini pasti dia akan selalu gitu kan, selalu ngecek. Nah, ini kan USD-nya udah 11,89 ya. Nah, kita fokus ke withdraw dulu ya. Ini sama di transaction. Nah, ini kan transfer atau withdraw. Nah,
Ini tekan withdraw. Nah, ini kan ini kan jumlahnya 11,09 ya. Teman-teman itu withdraw-nya nggak boleh lebih dari, nggak boleh sama dan nggak boleh lebih ya. Jadi harus dikurangi 0,01. 19,08 berarti ditulisnya. Nah, wallet address-nya kayak gimana kalau belum exchanger? Bukan yang di sini ya, bukan yang di atas ini. Jangan disalin yang ini, nanti uangnya hilang atau kemana. Jadi Bunda bisa pakai exchanger saya. Nanti boleh jadi minta walletnya kalau belum punya exchanger, atau bisa pakai exchanger yang wallet yang upline-nya. Upline-nya Apri, walletnya Apri. Nah, ini wallet saya. Mana itu? Panjang banget walletnya. Ya iyalah, wallet mah panjang, makanya nggak boleh ditulis, disalin aja. Bunda dengerin aja. Kalau kurang dari satu huruf aja nggak bakalan masuk, Bun, ya. Jadi disalin, tempel. Nah, ini kan 11,8 ya di withdraw-nya. Lalu kita submit. Ya. Kita submit ya. Bisa banget catatnya. Kalau ditempel udah hilang. Oke. Nah, ini dilihat kan masih pending. Kalau nggak dilapor ke saya, selamanya nggak bakal cair. Kecuali Pak Depnya emang sudah hafal. Kemarin udah dijelaskan ya waktu kerja, kenapa harus WD itu harus lewat upline-nya, harus lewat leadernya yang sudah percaya sama Pak Dep. Salah satunya adalah menghindari dari akun-akun yang palsu. Aduh, karena kalau misalkan tidak diselektif kayak gitu kan bisa aja, ada WD masuk sama Pak Dep di di ACC, ternyata akunnya akun bodong gitu kan, seperti itu ya. Bisa kalau misalkan ibaratnya kemarin tuh Pak Yusuf ngobrolinnya kayak gini. Ini yang membuat ini kan membuat sistem itu kan orangnya yang membuat sistem. Kalau orang yang membuat sistemnya ini dia ibaratnya nggak jujur, bisa aja dia bikin akun-akun palsu gitu kan. Jadi nanti cair aja profitnya. Makanya tapi selama ini sih tidak terjadi karena si yang membuat sistemnya itu memang jujur ya. Jadi tapi kita ini jadi habit biar kebiasaan harus lapor ke upline-nya atau leadernya biar tidak terjadi kebocoran gitu, karena ini kan berhubungan dengan uang ya. Nah, yang tadi itu kan di 11,08 ya. Ini tolong ditutup dulu dong mic-nya yang ikut Zoom. Bentar dulu, ini siapa yang ada suaranya? Zainab siapa tuh? Oh iya. Bunda Juwati tutup, Bun. Nah, ini kan tadi yang di WD-nya 11,08. Nah, total yang cairnya itu bukan 11,08 tapi 11,02. Ya, jadi nanti Bunda Luciana tulis emailnya, nanti tulis 11,02 itu nanti lapor ke saya. Kan nanti masuknya ke wallet saya. Jadi saya juga harus ngecek benar nggak yang 11,02 yang punyanya Bunda Luciana udah masuk belum ke wallet saya gitu kan. Jangan sampai saya karena ini sudah diproses, saya main bayar aja nanti ke Bunda Lucy tanpa mensinkronkan dengan yang di wallet saya gitu kan. Jadi ditulis ya Bunda ya. Nah, kalau misalkan udah sukses, nanti hasilnya seperti ini. Bukan gini. Nih, kalau sudah sukses hasilnya seperti ini. Nggak pending lagi.
Kalau ini kan pending, masih pending kan tulisannya. Kalau ini kan nggak pending kan, udah cair. Kayak gitu. Ya, terus yang wallet yang mana lagi, Bun? Tapi ada lagi email Andalusiana, Bun. Andalusiana. Apa Apriyadi ya, aku lupa tadi ngecek. Ini sebenarnya Bunda Luciana itu udah diajarin, cuman lupa lagi kayaknya. Bisa kok, Bunda. Udah tak catat. Kadang repot gitu di anak. Mana ya? Ya pasti. Nah ini Andalusiana udah $10. Ini. Kenapa bukan kemarin di WD-nya, Bun? Yang free-nya nggak diambil ya? Nah ini transaction, lalu ke withdraw lagi. Nah 10,11 ya, selalu disisain 0,01 ya. Nah tadi kan udah dapat ini, tuh masih ini. Jadi nggak ditulis manual, Bun. Kalau ditulis manual nanti kalau ada kesalahan huruf aja, kesalahan angka, udah hilang uangnya. Ya. Jadi jangan salahkan dari padepnya, tapi kalau kita salah menuliskan wallet address-nya. Oke. Nah, berapa cairnya? 10,06. Ya. Sekali lagi, Bunda, yang mana lagi, Bun? Apri. Bunda itu berapa akun sih? Bun? 4. 4 akun? Apa-apa aja? Andalusiana, Luciana, Apriyadi, Apri aja. Apriyadi ya? Apriyadi aja. Yang 1000 koin yang mana, Bun? Ya, bukan yang Apriyadi aja. Yang 3210. Ini masih belum bisa dicairkan karena USD-nya masih 3,4. Ini berarti. Yang 1000 koin udah pasti, yang 1000 koin udah pasti. Saya aja WD hari ini tanpa ada yang punya orang 15 juta, Bun. Wow. Pulang dari Jogja, bukannya nggak punya duit, malah banyak duit. Salah. Nikmat bener deh, Bunda. Nah ini yang 1000 koin ya, Bun. Nah Iya. udah $14. Iya. $14,41. 14,4. Nah ini yang cairnya berarti 14,33 ya, Bun. Iya. Sebenarnya bisa dilihat, berapa sih cairnya? Ini aja. 14,33 dibagi 14,40 ya tadi ya. Kali 100. Bukan. Kayak mah. Tadi berapa? Berapa? 14,40. 14,40. 14,40. 4 dikurangi 14,33.
Nih 0,07 dibagi 14,40 kali 100. Cuma 0,4% potongannya. Ya 14,33. Nanti Bunda lapor ke saya ya. Jangan pakai password kalau lapor ke saya ya. Bun, Iya, hitungannya diulangin lagi dong Bun, mau saya catat. Yang mana? Yang tadi hitungan apa namanya? Yang 0, berapa tadi? 14,40 kali 40 dikurang 14,33. Administrasi ya Bun itu ya. Ya Iya. itu mah presentasi Bunda. Itu mah apa namanya? Pokoknya kalau hitungan saya sih sebenarnya 0,5 lah. 0,5 potongannya. Kalau misalkan mau dikira-kira, misalkan Bunda, misalkan ada DB $10 misalkan. Berarti Bunda kaliin aja 0,5 berapa, nanti dapatnya sekian gitu. Misalkan $10 ya. $10 kali 0,5 persen. 0,5 berarti 10 kurangi 5. Bentar. 10 kali 0,5%. 0,05. Berarti 10. Kalau dolar kan gini, bukan 10,00 dikurangi 0,05. Nah, jadi nanti cairnya 9,95 gitu. Kita kan nggak terbiasa ya dengan koma-koma ya kalau ngitung ya. Iya, Jadi makanya bingung ya. Kalau dolar kan koma-koma saja kadang suka keder ngitungnya. bingung. Iya. Pokoknya kayak gitu aja dikira-kiranya. Udah paham ya? Udah. Pede. Sekarang apa lagi yang mau ditanya? Tadi kan udah tahu nih perhitungan RO, harus tahu nih. Akun pertama berapa, akun kedua berapa, akun ketiga hitung sendiri, laporin ke aprennya. Berarti itu tadi tuh adminnya untuk yang punya messenger ya Bun? Hah? Itu upline apa itu hitungan admin yang punya itu kan Indodax, Quinto gitu kan? Kan itu mah dari websitenya udah pakai sistemnya seperti itu. Oh gitu. Ya, itu kan ada. Jadi itu otomatis sudah ya Bun? Udah otomatis. Itu kan mungkin ada pemasukan juga kan kemarin teman-teman juga dikasih tahu waktu di Jogja bahwa perhitungan untuk bonus profit sharing itu karena kita ini berbentuk jaringan gitu kan, ada bonus affiliate, ada bonus matching profit itu kan diambilnya kan ada biaya staking. Nah, biaya staking lah itu nanti yang akan menjadi bonus affiliate, bonus matching profit. Sedangkan untuk bonus sharing profit itu kan dari underlying dari Shopee dan TikTok affiliate kayak gitu. Jadi Pak Yusuf juga tidak ibaratnya ngitungnya udah benar-benar luar biasa. Karena untuk membuat sistem itu nggak mudah ya teman-teman ya. Saya juga pernah dulu membuat bisnis dipakai sistem, luar biasa rumitnya. Sampai nggak jadi itu gagal. Karena yang mandunya juga, yang mentornya juga nggak kemana, akhirnya ngilang. Pelajaran. Jadi orang yang bisa membuat sistem itu adalah orang yang luar biasa. Karena membuat sistem itu luar biasa. Tapi membuat sistem juga tidak didukung oleh IT-nya. Itu juga nggak mudah gitu. Jadi harus klop gitu. Kita membuat sistemnya, IT-nya juga mampu untuk membuat sistem sesuai apa yang dimau gitu. Jadi harus ada kolaborasi juga antara pembuat sistem dan IT. Nah, kenapa sekarang WD itu harus lapor ke upline-nya masing-masing? Ya itu tadi, kita tidak tahu IT itu sejujur apa. Bisa aja sistem itu dimanfaatkan oleh IT yaitu kan, tapi sepanjang saat ini si IT-nya sangat-sangat jujur gitu kan. Tidak terjadi kebocoran. Makanya kenapa orang Pak Yusuf itu karena menghindari terjadinya kebocoran profit gitu kan, asal ada yang WD dicairin, asal ada yang WD dicairin. Jadi harus benar-benar orang yang memiliki akun yang bisa WD itu gitu.
Aduh, sekarang apalagi yang mau ditanyain? Bun mau tanya, kan 6 bulan itu kan ada RO. Masa tenggang RO itu kita harus menyetorkan itu berapa lama? Kalau RO itu dikasih kesempatannya kemarin itu RO itu sekitar 2 bulan dikasih kesempatannya. 8 Juli ya, 8 Juli 2025 terakhir RO. Itu pun kalau misalkan lebih dari 8 Juli kita belum punya, itu biasanya hanya 2 kali lipat, misalkan 10% biasanya jadi 20%. Kemarin juga ada yang sampai 6 bulan yang RO. Ya, takutnya kan waktu itu kan angus nih 50% kan, sempet denger tuh kayak gitu. Wah, serem juga. Sebenarnya gini Bunda, itu kan biar kalau tidak ada RO, ini nggak ada pergerakan Bunda. Iya. Kalau misalkan bisnis nggak bergerak, stuck dong. Iya. Apapun di dunia ini tidak bergerak ya stuck gitu kan, mati gitu kan, nggak bergerak mati. Nah RO ini adalah pergerakan yang ibaratnya yang kan walaupun kita nih rata-rata aktif, tapi kan ada yang tidur juga. Iya. Gitu kan. Nah yang tidur itu akhirnya dipaksa juga untuk bergerak gitu. Gerak lu gitu kan, dengan RO itu seperti itu. Tapi kan dengan RO ini kita bukan mengurangi sekarang kita mengeluarkan uang, tapi kan kita menambah lagi profit, menambah lagi aset, benar nggak? Ya kan? Nah, Bunda itu kan saya harus sekaligus ya. enggak. Kita beberapa akun kita ini buat satu ini dulu, misalnya Iya. terus nanti ada rezeki lagi berapa hari kemudian yang lainnya gitu kan, nggak harus sekaligus ya. Enggak harus sekaligus. Saya juga kemarin dicicil Bunda, yang kecil dulu, naik sampai beres tuh semua akun saya udah beres di RO. Iya Gitu. betul. Jadi saya itu kan nggak boleh lagi sebenarnya saya beli lagi aset, nggak boleh, karena saya wajib untuk nabung beli mobil katanya gitu kan, kata Pak Owner. Jadi saya itu hanya membeli aset RO aja. Yang kemarin itu RO udah terakhir udah beres, jadi sekarang tinggal nabung untuk beli mobil, pengen cash, nggak mau kredit. Itu ada batas maksimal nggak sih kita rekening jumlah koin yang kita miliki gitu? Kalau untuk jumlah koin itu per akun kan sekarang dibatasi 2.000 Bunda. Ya habis. Per akun. 2.000 per akun. Tetapi kalau untuk penambahan dari RO kan nggak dibatasi. Tapi kalau misalnya kita punya 5 akun, itu total berarti 10.000 misalnya kayak gitu ya Bun? Iya kayak gitu. Nah. Oke, makasih Bun. Bun, mau tanya Bun. Yo. Ya, itu yang tentang RO ya. Tadi kan RO tadi yang saya dengar awalnya itu sistem kontrak kita ya. Misalkan kita kontraknya misalnya sebelum bulan November misalnya. Terus kita mau RO, tapi di bulan November itu kita hanya mempunyai membeli berapa koin gitu, misalnya 10 koin gitu ya. Tapi karena kita sudah diakumulasi sama yang setelah pembelian itu, terus kita beli lagi akhirnya 100 koin gitu ya. Jadi itu apakah itu langsung 100 koin itu kali 10%-nya Bun? Atau gimana? Iya, yang penting gini Bunda, ketika Bunda membelinya nyeker, Ya. 100 koin, jadi 100 koin dilihat, dicek satu-satu. Ini pembelian yang terakhir itu Bunda belinya kapan? Kalau misalkan Bunda belinya setelah tanggal 15 itu tidak masuk ke 15 April, itu nggak masuk ke perhitungan RO. Jadi artinya Bunda wajib RO-nya yang 90 koin misalkan. 90 koin tetap aja kan jadi 10, kan nggak bisa 9 koin. Iya. Ya kan? Nah, kayak gitu. Jadi kita harus ya gini, maksudnya daripada ribet gitu ya Bun, daripada ribet ngitungnya gitu kan, persentasinya gitu kan. Jadi kalau seumpamanya 100 itu sekaligus kita RO gitu kan, dikalikan 10 itu, tapi kan nggak masalah ya, nggak pengaruh dengan pembelian yang setelah bulan Novembernya itu gitu Bun. Misalkan Maksudnya?
Misalkan batasnya di bulan November, sebelum bulan November kita harus wajib RO. Tapi kan ada pembelian yang setelah bulan November gitu kan. Tapi dia diakumulasikan jadi 100 koin gitu. Nah, 100 koin itu dikalikan 10.000 dikalikan 10%. Maksudnya biar nggak apa ya, biar nggak ribet gitu. Jadi langsung aja 100 ini gitu. Gitu nggak ada apa-apa kan, Bun? Nggak apa-apa kan yang saya bilang 10% itu batas minimal, Bunda. Oh gitu. Ya, jadi Bunda kalau misalkan mau RO-nya mau dari punya 100 koin, Bunda mau RO 100, ya nggak jadi masalah. Yang penting Bunda melakukan RO gitu. Ya, Bun. Jadi kan wajibnya itu 10%. Karena gini, kalau Bunda misalkan punya 1000 koin, terus Bunda mau 1000 koin lagi, kan misalkan lagi kepunya uang mah berat gitu kan. Tapi kan dengan 1000 koin itu, berarti minimalnya itu 10% cuma 100 koin. Gitu Bunda. Tapi kalau misalkan Bunda punyanya 100 koin tapi mau RO 100, itu nggak jadi masalah. Tapi tetap nanti di perhitungannya ini Bunda sudah melakukan RO. Jadi walaupun itu sudah 1000, kalau wajibnya cuma 10% gitu ya, Bun? Iya, Oh gitu. Ya. 100 koin. Nah, Walaupun itu 1000 koin. iya, Siap, Bun. Terima kasih. paham ya. Tanya Bun, Yuk. kalau misalnya kan kita ada koin kita misalnya 500, berarti untuk wajib RO-nya kan 10% dari 500 kan 50 koin misalnya begitu. Kalau dananya nggak cukup Bun, baru punya dananya katakan untuk 30 koin, boleh nggak Bun RO-nya dicicil? Kalau RO nggak boleh dicicil. Tapi kalau misalkan Bunda takut uangnya, misalkan Bunda takut uangnya nggak kepake, misalkan terus Bunda juga mau ngejar biar harganya nggak naik, itu Bunda bisa nanti japri saya, Bun bantuin dong gitu 20 koinnya, nanti Bunda bayar cicil ke saya, nggak jadi masalah. Oh gitu, berarti dibayarin dulu gitu kurangannya gitu ya Bun? Daripada sekarang gini, Bunda nyicil, kan bayar RO nggak bisa nyicil, ya kan? Harus sekali ya? Tapi nanti kalau Bunda disimpan uangnya takutnya kepake. Udah gitu nanti nungguin nanti harganya naik. Harganya Ya kan? naik, betul. Iya. Ya udah bisik-bisik aja nanti ke saya. Bisik-bisik nanti. Oke. Siap ya Bun, soalnya ada yang nanya Bun. Makasih ya Bun. Iya, sama-sama. Saya juga nanya Bun, Iya. itu kan kalau RO itu kan minimal 100 tuh Bu ya. Itu 100 dari per akun apa dihitungnya dari per kontrak itu, dari per stakingan Bun? Minimal 50 Bapak, bukan 100. Punya 50 koin itu wajib RO. Oh 50 koin RO. Ya tuh maksudnya itu dihitungnya dari per akun apa kita, kalau kita punya akun misalnya satu itu ada 5 kali kontrak gitu ya, ada 5 kali staking misalnya, itu perhitungnya itu gimana Bu? Per akun, kalau misalkan ada 5 kontrak, per akun itu ada 5 kontrak. Ya. Bapak cek dulu per kontraknya itu, yang satu kontraknya itu kapan pembeliannya. Kalau misalkan pembeliannya itu setelah tanggal 15 April 2025, artinya itu tidak masuk ke wajib RO. Itu misalkan Bapak beli nih, Bapak punya 10 koin. Terus Bapak beli lagi 90 koin, tetapi Bapak belinya di tanggal 16 April misalkan. Ya kan? Bapak cuma staking 100, tapi Bapak beli pertama itu cuma 10 koin. Jadi Bapak nggak wajib RO. Karena yang 90 koinnya itu Bapak beli setelah tanggal 15 April. Itu dihitung jumlah dari kita kontrak apa per akun, apa per itunya Bu? Apa maksudnya satu akun sana kita ada 5 kali kontrak itu ya. Itu dihitung jumlah apa per kontrakannya tuh Bu? Total Pak, total. Kalau kontrak tuh kan gini, Bapak misalkan beli 10 koin pertama, berarti keluar satu kontrak. Yang kedua Bapak beli 20 koin, berarti keluarlah kontrak kedua. Bapak beli lagi 20 koin, keluarlah kontrak ketiga. Bapak beli lagi 10 koin, keluar kontrak keempat.
Bapak beli lagi 10 koin, keluar kontrak kelima. Kontraknya ada 5, Pak. Iya, 50 ya, 50 koin ya gitu ya. Ya, misalkan 50 koin atau 100 koin lah, 5 kontrak Iya, ini, itu wajib misalkan. ya. Iya, tapi Bunda Bapak lihat dulu yang kontrak yang terakhir Bapak tanggal berapa belinya. Tadi kan saya udah lihat, harus dilihat tanggalnya. Kalau misalkan tanggal belinya tanggal 16 April, itu nggak kena RO. Ya kan? Iya. Jadi yang Iya, kena RO itu berarti yang sisanya, yang kontrak yang sisanya. Itu dijumlahkan akumulasi, Pak. Oh, diakumulasi ya, bukan dari per itunya Bu ya, bukan dari satu kontraknya sebentar harus 10 harus 50 gitu, enggak, bukan ya? Dari akumulasi kontrak. Apa-apaan Bu. Ya, makasih Bu. Yuk. Ya Bu, saya mau nanya Bu, itu kalau melihat itu Bu, apa kontraknya tuh di mana, ngementeknya apa Bu? Bapak plannya telat ya? Nih saya buka lagi ya. Ya. Tadi telat tadi masaknya ya. Nah, lihat kontrak dari sini ya, Pak. Ini transaction, Ya. ini stacking. Nah, ini kan ada berapa kontrak tuh? Oh iya. Kali kontraknya kan? Nih. Oh gitu, betul ya. Nah, Bapak lihat di sini. Nah, ini kan belinya itu 3 Februari 2005 stackingnya. 3 Februari 2025. Iya, yang Berarti- mana Bu? Oh iya, betul ya. Yang biru kecil Mbak tekan, itu nanti Ya. ada ini 230 hari lagi kontraknya. Iya. Nah, Oke. kayak gitu. Gitu ya Bu. Oke, Ya. siap, makasih Bu. Ya. Tadi saya mau ngomong apa ya? Oh, ini nih. Nih, di purchase. Teman-teman kadang suka iseng-iseng ke purchase sendiri. Ya, iseng-iseng Saya- beli ini Kita juga masih bingung Bun. 10, misalkan tulis di totalnya di sini, paymentnya terus disubmit. Di sini kan jadi pending akhirnya. Tapi teman-teman nggak lapor ke saya, nggak lapor ke upline-nya, nggak lapor gitu kan. Saya melakukan purchase, belum transfer uangnya. Ketika teman-teman benar-benar transfer, nanti mau diproses, dibantuin sama upline-nya. Nggak bisa, karena masih pending di sini. Jadi untuk purchase ini nggak boleh main-main ya, nggak boleh asal tekan. Jadi harus benar-benar memang sudah transfer uangnya dan langsung lapor ke upline-nya gitu ya. Itu sekalipun salah tapi uang nggak hilang Bu ya. Ya ini kan kalau purchase belum masuk uang, Enggak, kalau saya mau tagging kan. kita salah gitu tapi uang nggak hilang kan Bun. Kalau stacking, maksudnya stacking salah gimana Pak? Ya kita salah mencet apa di mana, kan ada kan tuh itu mau stacking itu kadang kan nulis apa ngekliknya gitu. Kalau stacking mah nggak ada istilah salah Pak, kecuali kalau misalkan Bapak udah purchase, udah di ACC purchase-nya, terus di sini yang ini your yuan tokennya ini ada isinya, misalkan 20 koin, Bapak belum Iya. stacking, itu nggak dapat profit. Yang Tapi mana Bu? Bapak gitu kan, misalkan Bapak protes nih ke Bunda Pipin, saya kan kemarin beli 20 koin Kak, total stacking saya baru 1020. Bapak nggak lihat baca di sini uang token yang 20-nya ini yang dibeli kemarin itu belum di stacking kan, sehingga tidak terjadi adanya profit gitu. Yuan token mana? Jadi Yuan token mana? Nggak kelihatan. Apa? Yuan token yang mana nggak kelihatan? Oh, paling atas. Oh, your yuan token ini nol maksudnya. Oh, Iya. Kalau di sininya, kalau yang di depannya ketahuannya di sini Pak. oh. Nih di sini nih di yuan token. Ini nanti kan beli 10, di sini ada 10. Nah, tapi karena belum di stacking, tetap aja di sini. Nggak apa namanya, nggak masuk ke total stacking kita gitu.
Berarti kalau udah sukses masuknya nanti ke total staking itu Bun ya. Iya, kalau di staking. Nah, ya, kalau stakingnya sukses berarti masuknya ke total staking. Iya, ke total staking. Nanti masuk profit. Jadi tiap-tiap kontrak itu nanti ada tiap-tiap pembelian 10 koin itu ada 10 koin, 100 koin. Pokoknya setiap pembelian itu ada kontraknya masing-masing. Oke, siap Bun. Terima kasih Bun. Ya. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Udah jam 10 lebih 2 menit. Oke. Saya nggak mau ini ya, batas waktu saya cuma sampai jam 10. Nanti insya Allah kalau memang teman-teman mau belajar lagi, sore nanti saya adakan lagi Zoom. Saya buatkan lagi linknya. Ya, tapi sesuai permintaan. Kalau nggak ada yang minta ya udah gitu. Kalau misalkan mau belajar lagi nanti sore, ayo saya buatkan lagi linknya. Mau belajar lagi nggak? Mau. Ya udah, mau paham lagi. Enggak, nanti linknya dari aku aja Bunda. Bunda Pri. Izin Bun, belajar sore yang itu saya mau tanya tentang itu jenjang di elit. Iya, boleh. Nanti setelah yang penting jatah waktu belajarnya cuma 1 jam karena kalau kelebihan juga nanti teman-teman juga kan banyak pekerjaan ya. Dari aku aja linknya, Ya. link Zoom-in dari aku aja biar aku bisa ngerekam. Iya. Gak sempat prospek nanti Zoom mulu. Nggak apa-apa, ini jadikan ajang prospek, bawa prospekannya ke sini Pak. Iya. Sore nanti jam berapa? Nanti saya buatkan linknya. Oh ya. Oke, nanti ini ya. Kalau lupa episode akibatnya. Ya, akibatnya di itu Bun, ada di burning. Yang biasanya di burning 20% jadi 50%. Ya, tapi kalau yang nggak RO itu kalau kita kan kalau yang RO misalkan mau di staking lagi itu jumlahnya tetap nggak ada burning. Kalau yang nggak RO walaupun mau dilanjut lagi, dikontrak lagi tetap di burning. Gitu. Di burning 50%. Iya. Kalau yang melakukan RO ya. Iya. Jadi semua akun ya Bun, semua akun di RO ya. Iya dong, semua akun di RO pokoknya minimal yang stakingnya 50 koin. Berarti per akun. Ya, itu kayak saya kan yang di bulan November itu kan sudah anggaplah November Oktober itu ya, pokoknya di belakangnya sebelum bulan April itu saya kan 3 akun Bun sudah di RO semua. Yang setelahnya kan belum masuk RO ya. Ya, seperti kayak punya anak saya itu kan setelahnya bulan April gitu ya, Bang. Ya Bunda cek aja kayak tadi Bunda, cek akunnya Bunda satu-satu, lihat kontraknya, mana yang masuk RO. Kalau misalkan akunnya masih 10 koin nggak usah dulu RO. Yang 50-an ke atas itu kan Bun. Yaudah nanti kita belajar juga ini ya, pasang jaringan ya. Jadi jangan sampai teman-teman mau ngejar elit tapi nggak tahu nih cara ngitungnya kayak gimana gitu ya. Oke, kita tutup dulu ya, jangan jargon. Bahagia, sehat, sukses, bermanfaat. Iwan Coin semakin berjaya, kaya. Kita semua sudah kaya raya. Iwan Coin, Bitcoinnya itu ya. Selamat pagi, dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.